Assalamualaikum, kali ini saya akan memberikan tutorial cara flashing dan unlock STB HG680P untuk diubah menjadi server. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginstal driver ARMLogic. Saya menyarankan untuk install menggunakan driver yang saya gunakan. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke Device Manager untuk menginstal driver. Klik pada bagian Master Uncoded Pointing Devices. Kemudian klik pada bagian Action, pilih Add Legacy HIRDWRA. Klik Next, kemudian pilih bagian Install Driver secara manual. Klik Show All Devices, kemudian klik Next. Klik Have Disk, kemudian pilih Browse, dan pilih driver ARMLogic yang sudah diunduh. Klik OK, kemudian klik Next. Klik Next. Klik Finish. Langkah selanjutnya adalah install USB Burning Tool. Klik OK. Klik Next. Klik Next. Klik Next. Klik Next. Kemudian klik Install dan tunggu. Klik Next. Klik Finish. Kemudian buka aplikasi USB Burning Tool yang sudah diinstal. Masuk ke dalam menu File, kemudian klik pada bagian Import Image. Kemudian, pilih file firmware yang sudah diunduh. Saya menggunakan firmware ATV. Kemudian matikan centang pada bagian Erase Bootloader. Klik Start. Sekarang saatnya kita sambungkan STB ke laptop dengan menggunakan USB Maletomal. Colokkan USB ke laptop. Jangan lupa untuk sambungkan STB ke power adaptor. Kemudian sambungkan USB ke STB dengan cara memasukkan USB dan menekan tombol power secara bersamaan. Tunggu proses flashing hingga selesai. Yay, berhasil! Klik Stop ketika sudah berhasil 100%. Kemudian cabut USB yang tersambung pada STB. Lalu matikan STB dengan cara menekan tombol power. Yay, proses unlock dan flashing berhasil. Proses selanjutnya adalah membuat bootable ambient di aplikasi Balanacer dengan menggunakan SDC AAD yang dimasukkan ke dalam Kartrader. Kemudian, masukkan USB Kartrader ke laptop. Setelah USB Kartrader sudah terhubung, buka aplikasi Balanacer. Kemudian, pilih Flash ROM File. Pilih file ambient yang ingin kita install. Klik Open. Pastikan SDC RD terdeteksi pada aplikasi. Kemudian klik Flash. Tunggu hingga prosesnya selesai. Yay, proses membuat bootable berhasil. Kemudian, cabut USB Kartrader.
Langkah selanjutnya adalah booting file Armbian. Masukkan SDCAAD yang berisi file bootable Armbian yang sudah kita buat. Kemudian cek file boot, apakah sudah terdeteksi pada STB dengan cara masuk ke dalam file browser. Jika muncul file boot, maka SDCAAD kita berhasil terdeteksi pada STB. Langkah selanjutnya adalah install terminal emulator. Buka aplikasi browser. Ketik terminal emulator download pada kolom pencarian. Pilih terminal emulator pada web upito.dwn.com. Klik Get the latest version. Scroll ke bawah. Kemudian klik Download. Dan klik Allow. Tunggu sebentar hingga download selesai. Jika sudah selesai, kemudian tutup browser dan buka aplikasi file browser untuk melakukan instalasi terminal emulator. Klik Local Disk. Klik Download. Kemudian, klik Up untuk melakukan instalasi. Klik Install. Tunggu hingga proses install selesai. Klik Accept. Klik Done. Kemudian, keluar dari aplikasi file browser, lalu buka aplikasi terminal emulator. Ketik perintah su pada terminal dan klik Enter. Klik Grant. Kemudian, ketik perintah reboot update pada terminal. Lalu klik Enter. Maka STB akan reboot dan akan booting ke dalam Armbian. Ketika sudah berhasil booting ke Armbian, maka Armbian akan mendapatkan API secara dinamis melalui modem menggunakan kabel LAN. Coba IP server Armbian. Kemudian buka command prompt untuk melakukan remote ke server Armbian. Ketik CSROT IP server Armbian. Lalu tekan Enter. Ketik Yes. Ketik password default Armbian yaitu 1234. Jika berhasil, maka kalian disuruh membuat password baru dan user baru. Yeay, berhasil setup Armbian di STB HG680P.
Langkah selanjutnya adalah install Armbian pada IMCSTB. Langkah ini bersifat opsional. Ketik perintah sudo Armbian config. Tekan Enter. Masukkan password user kalian. Pada bagian ini, pilih menu sistem, lalu klik OK. Pada bagian ini, pilih menu install, lalu klik OK. Ketik ID sesuai dengan STB yang kalian pakai. Saya menggunakan STB HG680P dengan ID 103. Klik Enter. Pada bagian ini, ketik ID pilihan satu yaitu AXT4. Klik Enter. Tunggu hingga proses copy selesai. Yeay, berhasil. Jika tampilannya seperti ini, lalu klik Back. Klik Back. Kemudian, ketik perintah sudo poweroff. Lalu tekan Enter. Tunggu STB sampai benar-benar mati, kurang lebih 1 menit. Setelah sudah 1 menit, matikan STB dengan cara menekan tombol power. Cabut SDCRD pada STB. Lalu nyalakan kembali STB dengan cara menekan tombol power. Jika STB berhasil booting, maka akan otomatis tersambung ke modem. Kemudian, buka kembali command prompt dan remote kembali Armbian servernya. Ya, Armbian berhasil diinstal di MMC. Langkah selanjutnya adalah install CasaOS pada server Armbian. Ketikkan CasaOS download di browser. Pilih website dengan domain casaos.io. Kemudian copy command dan paste pada terminal server Armbian, kemudian klik Enter. Tunggu proses install hingga selesai. Yay, proses install CasaOS berhasil. Kemudian,
Akses Casaus dengan mengetikkan EP server Ambien di browser. Boom! Klik Go, kemudian buat akun untuk login ke CSAS. Yeay, berhasil masuk ke dalam Casaus. Pada Casaus, kita dapat menginstal berbagai aplikasi yang sudah disediakan. Kalian dapat menginstal aplikasi sesuai kebutuhan kalian. Sebagai contoh, saya akan menginstal aplikasi T-Bridge. Klik Next Steps. Tunggu hingga aplikasi berhasil diinstal. Setelah berhasil diinstal, kemudian kita coba akses aplikasi tersebut menggunakan IP server dan port aplikasinya. Yeay, berhasil. Langkah terakhir adalah membuat server Ambien. Kita dapat diakses secara online menggunakan bantuan Cloudflare Tunnel. Masuk ke halaman website Cloudflare dan daftarkan akun. Berikut adalah tampilan awal Cloudflare. Klik Get Started. Login ke website di tempat kalian berlangganan domain. Kebetulan saya menggunakan layanan Domainnesia. Kemudian, ketikkan alamat domain kalian yang sudah kalian sewa atau beli. Klik Continue. Pada bagian ini, kalian disuruh untuk memilih langganan Cloudflare. Kebetulan saya mau yang gratis-gratis aja, jadi pilih yang gratis. Tunggu proses scan. Kemudian copy nama server dan paste pada website tempat kita berlangganan domain. Paste pada kolom nama server 1. Lakukan hal yang sama pada nama server 2. Klik change nama server. Yeay, berhasil. Kembali ke website Cloudflare dan tunggu update nama server. Berikut tampilan ketika kita berhasil mengganti nama server. Langkah selanjutnya adalah membuat tunnel server Ambien agar server bisa diakses online lewat domain. Kembali ke menu Home. Kemudian klik menu Zero Trust. Buat nama tiam. Pada bagian ini, saya menggunakan langganan yang gratis. Jika kita dimintai untuk mengisi bank akun, klik pada bagian cancel and exit.
Kemudian, coba masuk lagi ke menu Zero Trust. Yeay, berhasil. Masuk ke menu Networks, pilih Tunnels. Kemudian klik kata tunnel. Klik Select Cloudflare. Klik Next. Buatlah nama tunnel kalian. Jika sudah klik Save Tunnel, pada bagian ini, kalian klik Debian sesuaikan dengan server kalian. Pilih yang ARM 64-bit sesuaikan. Kemudian copy perintah dan paste pada terminal Armbian server. Tunggu hingga proses install selesai. Jika berhasil, maka statusnya akan berubah menjadi connected. Klik Next. Pada bagian ini, kalian isi dan sesuaikan dengan domain dan IP server serta port kalian. Untuk bagian TCP, harus menggunakan HTTP. Isi URL dengan IP server beserta portnya. Jika sudah benar, klik Save Tunnel. Kemudian, coba akses domain yang sudah kita tunnel. Yeay, berhasil, server lokal dapat diakses menggunakan domain secara online. Sekian tutorial dari saya, semoga video ini bermanfaat.